Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nuri Sardini, atau lebih akrab dipanggil NAS. Kali ini saya akan melanjutkan kajian kita mengenai demokrasi elektoral setelah 2 dasawarsa reformasi. Topik kita kali ini seri kedua tentang penyelenggara pemilu. Kita akan masuk ke layar monitor dan di sana terpampang slide mengenai kolom aktor, institusionalisasi demokrasi elektoral, ada struktural, ada fungsional, ada behavioral, lalu effects and issues ya, yang menjadi rekomendasi atas apa yang telah saya sampaikan nanti. Baik, yang pertama bahwa IMBIS atau dalam istilah di Indonesia dikenal sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ya, kalau kita mau dedahkan ya, ada 3 model lembaga penyelenggara pemilu yang dikenal oleh masyarakat internasional. Yang pertama adalah model independen, ya. Yang kedua model ini atau mandiri ya, mandiri. Yang kedua adalah model pemerintahan. Yang ketiga adalah model campuran. Sesuai dengan format ini ya, bahwa lembaga penyelenggara pemilu Indonesia seluruhnya adalah menerapkan atau menganut model mandiri atau model independen ini. Tetapi saya tidak akan terlalu detail menjelaskan soal itu. Insya Allah di bagian yang lain atau kesempatan lain kita bisa diskusikan soal ini. Baik, yang paling penting di dalam soal pembahasan ini, sebagaimana yang sudah saya utarakan, ya, saya menggunakan pendekatan struktural. Ya, pendekatan struktural ini lebih menunjuk pada struktur-struktur. Kemudian pendekatan fungsional, saya persempit menjadi pengertian tugas, wewenang, dan kewajiban, dan akibat dari ya, struktural dan fungsional itu apakah kemudian berdampak pada perilaku atau sesuatu yang bisa disebut sebagai behavioral. Nah, akhirnya adalah soal rekomendasi nanti yang akan saya sampaikan. Baik, kita akan menginjak ke yang pertama, ke berikutnya, bahwa saudara harus tahu bahwa selama 2 dasawarsa penataan kelembagaan penyelenggara pemilu telah menghasilkan 3 lembaga penyelenggara pemilu dalam rentang panjang yang sangat berliku dan ditempuh melalui proses-proses yang sangat romantis, dan alhamdulillah Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk berada pada jarak yang dekat, bahkan dalam 10 tahun jarak sangat dekat, sehingga saya bisa merasakan bagaimana proses-proses itu dan secara detail bisa melihat bagaimana keadaan itu berkembang dan menghasilkan seperti dalam bentuknya yang sekarang kita rasakan maupun kita lihat, sebagaimana hasil akhirnya adalah ketentuan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena saya anggap sebagai puncak dari penataan kelembagaan yang berlangsung secara berliku dalam 2 dasawarsa terakhir itu. Baik, apa yang secara struktural yang dapat dilihat 3 lembaga penyelenggara pemilu ini. Nah, secara struktural bahwa lembaga penyelenggara pemilu menempati ya, memuat ya, terdiri atas 3 lembaga yang kita kenal sekarang ini, ialah KPU ya, saya sebut sebagai administrator utama pemilu, gitu, ya, sebagai administrator utama pemilu. Yang kedua adalah Bawaslu sebagai penjamin kualitas pemilu, atau istilah lain adalah quality assurance, gitu. Dan DKPP sebagai penegak maupun penjaga akan kemandirian, ya, integritas dan kredibilitas
jajaran KPU dan jajaran Bawaslu. Itu adalah porsi DKPP. Nah, saudara, bahwa secara pembentukan struktur lembaga penyelenggara pemilu ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi tidak berlangsung dengan begitu mudah, tetapi ada up and down, ada dinamika tentu saja, dan ada tarik ulur di antara kekuatan-kekuatan politik, baik kekuatan politik yang berada di parlemen, ya, yang itu lebih mewakili kepentingan wakil rakyat, ya, karena ia adalah wakil rakyat. Ada juga di seberangnya adalah pemerintah, dua-duanya DPR RI dan pemerintah itu kita sebut sebagai pembentuk undang-undang. Nah, saat bersamaan antara di gedung parlemen dengan di luar parlemen. Di gedung parlemen itu secara resmi dibahas melalui rapat-rapat mereka, menerima, merumuskan masukan-masukan yang ada, ya, ada namanya daftar isian masalah dan seterusnya, sampailah kemudian pembahasan dan penetapannya. Nah, sedangkan di luar gedung parlemen tentu ada pergulatan di antara mereka yang mendukung misalnya satu pasal mengenai presiden threshold, electoral threshold, ya, parliamentary threshold dan seterusnya, termasuk di dalamnya saat kemudian menentukan format lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Apakah perlu ditambah, apakah perlu dikurangi, apakah perlu dialihkan, apakah perlu bahkan dibubarkan. Dalam sejarah pembentukan Bawaslu misalnya, pertumbuhan dan perkembangannya atau dinamikanya, ya, itu selalu ada pilihan, apakah dipertahankan atau diperbaiki, dipertahankan dengan syarat atau kondisionalitas untuk diperkuat, sebagaimana saya punya pengalaman bertarung begitu untuk mempertahankan hidup mati Bawaslu pada sekitar akhir tahun 2011 gitu, di mana saya waktu itu diundang secara pribadi sebagai narasumber yang waktu itu membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Ya, saya bergelut di sana dan alhamdulillah kemudian misalnya menentukan Bawaslu, penambahan ini dan itu dan seterusnya, ya, jajaran Panwaslu di provinsi diperpanenkan sehingga menjadi Bawaslu provinsi, sekretariat jenderal ditingkatkan, ya, sekretariat yang ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal yang dulunya adalah eselon yang lebih rendah gitu, ASEK gitu ya, eselon 2, tapi kemudian berhasil menjadi sekjen dan dengan sendirinya menjadi sekretaris jenderal. Nah, di situ saya tulis dalam buku saya tentang kepemimpinan pengawasan pemilu bab 14 dan bab 15. Silakan bagi para partisipan untuk bisa membacanya jika menginginkannya begitu. Nah, kembali kepada soal format lembaga penyelenggara pemilu secara struktur KPU saya sebut sebagai administrator utama pemilu. Kenapa bisa disebut begitu? Karena KPU lah, ya, itu lembaga utama di dalam penyelenggaraan pemilu. Mau lebih jelas bahwa tidak mungkin ada pemilu jika tanpa ada KPU. Ya, KPU itu tugasnya merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Pre-election, election, and post-election. Nah, disitulah kalau meminjam istilah para ahli gitu ya dalam urusan pemilu ini. Lalu karena KPU lah kemudian pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 amandemen itu merumuskan gitu ya, merumuskan mengenai apa yang disebut sebagai ketentuan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 tadi itu dalam satu formula yang kira-kira begini. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Memang sebagaimana banyak buku, antara lain bukunya Prof. Simli itu, yang menyebut bahwa penghurupan yang kecil terhadap frasa suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri itu tidak menunjuk terhadap satu lembaga atau
itu tidak ada pengertian atau nomenklatur lembaga. Nah, karena itulah terbuka peluang untuk menerjemahkan ketentuan itu menjadi lembaga-lembaga yang lebih plural. Artinya adalah selain KPU dimungkinkan untuk pembentukan lembaga lain yang itu belakangan disebut ya sebagai Bawaslu. Dan demikian juga akhirnya adalah DKPP. Artinya penyelenggara pemilu bukan satu-satunya KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol itu, tetapi dan memang itu yang terbukti dalam sejarah, itu akhirnya ada Bawaslu yang beralamat di Jalan Tamrin, di samping juga DKPP yang satu atap dengan kantor Bawaslu tadi itu. Kalau ingat ini, saya ingat bahwa di situ gedung Bawaslu itu berkat perjuangan pada masa kami yang memang sangat dramatis gitu ya. Di bagian lain, atau saudara silakan baca di buku saya tentang kepemimpinan pengawasan pemilu, saya juga ceritakan secara detail kronologis memperoleh bahkan rebutan di antara 3 lembaga dan 4 lembaga dengan Bawaslu yang akhirnya kemudian digunakan oleh Bawaslu sebagai sekretariat yang lebih permanen dan representatif. Ya. Nah, kedua, bahwa Bawaslu tumbuh dari keadaan ya yang merupakan bagian dari perjalanan penyelenggaraan pemilu kita. Sejak pemilu tahun 2004 ya, pemilu 2004 adalah pemilu eksperimen pertama setelah diundangkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menempatkan pemilu tidak lagi hanya pemilu legislatif, tetapi adalah pemilu presiden dan wakil presiden, dan juga ada varian lain, ialah pemilu calon anggota DPD RI. Nah, di situ adalah eksperimen pertama dan sungguh dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 banyak dipuji oleh banyak kalangan. Baik kalangan dalam negeri dan terlebih adalah kalangan mondial, kalangan global, kalangan internasional. Satu di antaranya yang saya mau kutip adalah, karena saya juga pernah di tahun 2004 sebagai Ketua Panwaslu Jawa Tengah itu didatangi oleh beberapa pemantau. Satu di antaranya adalah selain Uni Eropa adalah Charter Center. Charter Center melakukan pemantauan di lapangan termasuk di Jawa Tengah. Itu hasil akhirnya menyimpulkan bahwa sejak pemilu dengan digelarnya pemilu tahun 2004 itu menandai Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia dalam menjalankan pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Nah, itulah demokrasi elektoral. Ya, dalam bagian lain dikatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu tunggal terbesar di dunia yang dijalankan dalam satu hari. Di poin berikutnya adalah bahwa ini adalah eksperimen yang sangat berhasil dari sebuah negara muslim yang punya populasi terbesar di dunia yang mampu menjalankan demokrasi. Silakan baca laporan dari Charter Center, itu yang saya masih ingat, itu diterbitkan pada Juni tahun 2005. Nah, saudara, kita kembali bahwa setelah itu kemudian ada pemikiran karena ternyata pemilu tahun 2004 yang sukses itu juga mengandung ironi. Ya, para fungsionaris KPU pada waktu itu dianggap sangat berhasil, tetapi di belakang hari ada problem yang saya sebut sebagai prahara KPU. Ialah ketika anggota KPU, termasuk di dalamnya adalah ketua, ada sekjennya, ya, dan beberapa pejabat yang kemudian diperkarakan oleh pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan sebagian OTT dari KPK, dan KPK pada waktu itu adalah sedang tumbuh-tumbuhnya, sedang memulai pertumbuhannya, dan akhirnya satu dari sekian yang diperkarakan adalah organisasi, ya tentu saja ini oknum-oknumnya di KPU. Nah, pembentuk undang-undang memikirkan agar kejadian semacam tidak terulang lagi. Dalam salah satu asumsi yang dibangun bahwa keadaan yang menimpa KPU ini satu di antaranya oleh akibat karena tidak fungsionalitasnya pengawasan pemilu. Ya. Karena apa? Karena Panwas Pemilu, istilah saya, bukan istilah saya, istilah undang-undang pada waktu itu
tidak cukup capable untuk mengawasi ya pemilu. Nah, saudara harus tahu bahwa Panwas Pemilu pada waktu itu adalah bagian dari struktur organisasi KPU dan mereka bertanggung jawab seluruh kinerjanya, tahapan maupun seluruh kinerjanya, dan di akhir masa jabatan harus melaporkan hasil kerjanya kepada KPU. Dan Anda tahu bahwa saya adalah Ketua Panwaslu Jawa Tengah pada waktu itu, merasakan bagaimana pergulatan ya, polemik yang sering terjadi antara KPU dan Bawaslu. Ya, disitulah muncul istilah Tom and Jerry mulai terjadi. Dan dinamika hubungan yang asimetris di antara keduanya itu ditangkap juga oleh DPR RI antara lain ya, dan mengajukan hak inisiatif untuk membentuk undang-undang. Yang undang-undang itu diketuai kalau tidak salah pansus atau panja oleh Pak Masum dari PKB ya. Dan itulah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Nah, di situ dicantumkan dan bisa ditafsirkan paling tidak oleh saya bahwa setelah itu Panwas Pemilu di tahun 2004 kemudian dikeluarkan ya, dari semula menjadi internal audit menjadi external audit. Itulah kemudian lahir apa yang disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yang saya sebut saja bahwa ketua pertamanya adalah saya, dan saya bersama-sama dengan kami berlima membangun lembaga itu, merintis lembaga itu pada awal-awal berdirinya tanpa ada fasilitas. Bukan ada fasilitas yang memadai, tidak ada fasilitas sama sekali, dan itu nol besar. Kami pernah nebeng di Depdagri selama 2 minggu, lalu kemudian pindah ke KPU beberapa bulan, 3-4 bulan, lalu karena merasa akan lebih baik kalau pindah, kemudian kami menyewa ruangan, beberapa ruang di Gedung Joang, 45 di Menteng ya. Ya, masih kawasan Menteng semua sih sebenarnya. Nah, itulah kemudian Bawaslu. Dan Bawaslu dengan jelas menurut seluruh ketentuan undang-undang yang dari waktu ke waktu diperbaiki, itu saya konstruksi dalam struktur yang saya sebut sebagai penjaminan kualitas pemilu, penjamin kualitas pemilu, quality assurance. Nah, kemudian Bawaslu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama setelah kami berhasil mengajukan uji materi terkait dengan kewenangan yang separuh di KPU, separuh di kami. KPU di seluruh jenjang itu memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan terhadap calon anggota Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota, dan Panwaslu kecamatan, Panwas kecamatan. Nah, selama pemilu 2008 relatif berhasil ya, rekrutmen itu, tetapi menjelang pemilu tahun 2009 ya, menjelang pilkada tahun 2010, keadaan tidak bisa dikejar lagi karena di samping mepetnya waktu juga adalah karena begitu banyaknya rekrutmen KPU, rekrutmen pengawas pemilu yang harus kami lakukan, ya, yang harus kami jaring setelah KPU di jenjang tadi itu melakukan penjaringan. Kadang-kadang datanya belum kami dapatkan, sedangkan mepet sekali pengawasan pemilu, dan akhirnya kemudian kami menginisiasi pertemuan dengan KPU dan lahirlah singkat kata surat edaran bersama KPU Bawaslu. Tetapi di ujung hari persoalan ini kemudian jadi bahan polemik sehingga muncul dalam istilah saya Tom and Jerry jilid kedua, dan itulah kemudian kami tidak bisa menerima keadaan ini, dan karena KPU kemudian mengundurkan secara sepihak mundur dari surat edaran bersama, maka tidak ada cara lain kemudian kami mengajukan uji materi ke MK untuk merevisi ya usulan kami, petitum kami ya, pada pokoknya untuk meniadakan keterlibatan KPU dalam kaitannya dengan perekrutan calon
aparat kami, dan syukur alhamdulillah kemudian berhasil. Dan itulah kemudian di beberapa bagian, beberapa di antaranya menyebut bahwa kehadiran Bawaslu harus dipertegas, dan intinya kira-kira bahwa fungsi penjamin kualitas untuk pemilu itu dimengerti gitu ya, dimaksudkan. Maka sebagai penjamin kualitas dalam pengertian ini adalah kualitas untuk pemilu yang luber dan jurdil, untuk free and fair election, untuk pemilu yang berintegritas, untuk pemilu yang demokratis gitu ya. Ini adalah ukuran-ukuran apa yang saya sebut sebagai penjamin kualitas tadi atau quality assurance tadi. Nah, di belakang hari pertumbuhan Bawaslu semakin menonjol, dan setelah pemilu, setelah pilkada serentak, pada saat pilkada serentak, Bawaslu kemudian diberi kewenangan di beberapa jenjang ya, di kabupaten kota, waktu itu masih Panwaslu, kemudian diberi kewenangan untuk memediasi dan mengedukasi dalam kaitan dengan proses sengketa administrasi pilkada gitu ya. Nah, itu menjadi cerita sukses, dan di pemilu tahun 2014 kemudian diperkuat dengan dicantumkannya kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses penyelesaian sengketa administrasi pemilu, pemilu ya. Maka itu lahir beberapa putusan yang itu hasil dari pelaksanaan atas kewenangan itu. Dan cerita sukses ini kemudian dibarengi dengan dan menganggap bahwa pembentuk undang-undang nampaknya melihat bahwa ini sebagai sukses, berhasil di lapangan, dan kemudian diperkuat hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang beberapa pasal diantaranya dalam kaitan dengan ini kemudian mengukuhkan beberapa fungsi. Nah, dalam pertumbuhannya struktur Bawaslu makin diperkuat, termasuk diantaranya kemudian Bawaslu memperpanjang struktur organisasinya hingga ke kabupaten kota dan meningkatkan secara imperatif atas beberapa unit di dalam jenjang struktur hierarkis Bawaslu tadi itu. Selain kabupaten kota, ada pengawas kecamatan, ya, dan kemudian pengawas kelurahan, yang bagi saya itu sangat dramatis begitu, dari pertumbuhan yang makin dari nol besar menjadi nol kecil gitu ya, lalu angka 1, 2, 3 hingga ke seterusnya, dan itu adalah keadaan yang memang bagian dari sejarah. Saya sekali lagi bersyukur karena di bagian-bagian tertentu punya posisi untuk bisa melihat pada cara yang dekat, bahkan beberapa di antaranya cara yang sangat dekat terhadap proses-proses pelembagaan lembaga pengawas pemilu. Nah, saudara-saudara, termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi Bawaslu hingga ke unit yang terendah. Unit terendah dalam pemilu adalah TPS. Selain hal lain yang perlu dipelajari di undang-undang itu, ialah misalnya satu yang menurut saya fenomenal adalah kehadiran PTPS, pengawas TPS yang ada di setiap TPS di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, selain pengawas luar negeri dan seterusnya. Nah, struktur organisasi Bawaslu makin kuat ya, bahkan di mana ada struktur KPU, di situlah ada struktur Bawaslu. Di mana ada struktur KPU, di situlah ada struktur Bawaslu. Di mana ada KPU, di situlah ada Bawaslu. Ini struktur yang membentuk. Nah, saudara-saudara, di samping itu juga tumbuh dan berkembang DKPP. DKPP embrionya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Di situ disebutkan bahwa organ untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, ya, kode etiknya pada waktu itu dibuat oleh antara KPU dan Bawaslu, tetapi disebut sebagai peraturan KPU. Maka dalam hal penanganan pelanggaran,
tetapi terpisah-pisah gitu. Ya, disitulah kemudian lahir DKKPU untuk memeriksa dugaan pelanggaran, tentu dengan bukti ya, anggota KPU RI, lalu anggota KPU provinsi itu ada di DKKPU pusat. Lalu di samping itu ada DKKPU provinsi untuk memeriksa KPU kabupaten kota dan jenjang di bawahnya. Saya ada pengalaman pada waktu itu selain mengajukan seorang anggota KPU di tahun 2010 gitu ya, itu juga ada mengajukan perkara ke DKKPU provinsi, antara lain misalnya di NTB, ya saya kebetulan berada di situ pada waktu itu, dan satu poinnya bahwa memang tidak ada kepastian ya ketika masuk ke proses itu. Akhirnya kemudian, ya, tapi saya tambahkan bahwa selain DKKPU dan DKKPU provinsi juga adalah DK Bawaslu, meskipun Bawaslu pada waktu itu paling tidak pernah ada menerima pengaduan dari para pihak. Nah, DKPP dalam konteks sekarang sebagai hasil dari reformasi elektoral atau institusionalisasi demokrasi elektoral selama 2 dasawarsa ini, selain menghadirkan DKPP, ya, mengeluarkan DKPP dari tubuh KPU dan Bawaslu, lalu menjadi eksternal audit, dan itulah DKPP dalam bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, saudara-saudara, itu pendekatan struktural dalam kita melihat problematika atau keberhasilan kita adalah seluruh komponen bangsa dalam melihat melihat keberhasilan penataan kelembagaan penyelenggara pemilu. Nah, saudara, saya lanjutkan bahwa secara fungsional sekarang. Nah, secara fungsional dalam arti bahwa fungsional yang saya maksud di sini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban. KPU hampir gitu ya dalam perjalanannya itu mapan begitu ya. Tidak ada banyak perubahan menyangkut fungsi-fungsi KPU, menyangkut tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Karena KPU memang paling duluan di format sedemikian rupa karena kepentingan untuk penyelenggaraan pemilu waktu itu hanya KPU, ya, sehingga dia publik, pembentuk undang-undang punya cukup waktu untuk memformat terhadap KPU, apalagi dibandingkan dengan KPU model 99 yang gagal untuk menetapkan hasil pemilu yang akhirnya mengundang keterlibatan Presiden Habibie, dan itu adalah bagian dari sejarah yang cukup penting. Tetapi dan itu kemudian menjadi kerangka yang lebih kuat ya dengan KPU. Dan dalam pertumbuhannya KPU akhirnya mapan, dan kemudian tidak ada banyak perubahan. Malah kemudian itu beberapa tugas dan wewenangnya malah dialihkan kepada Bawaslu. Nah, kendati jadi pertumbuhan KPU itu stuck menurut saya ya, karena memang tidak ada lagi yang bisa diotak-atik gitu ya. Bahkan kemudian, dan ironisnya saya kira ini kemudian dialihkan, bukan ironis sebenarnya ya, oleh pembentuk undang-undang kemudian untuk menegaskan mengenai format ketika lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP, kemudian di beberapa bagian fungsionalitas KPU dialihkan terutama ke Bawaslu, dan sebagian kecil diantaranya ke DKPP. Dalam kaitan dengan PP itu tadi melimpahkan gitu ya kewenangannya, ya, sebutlah begitu, seperti dalam kaitan dengan kode etik gitu. Itu sebenarnya kan tugas KPU juga, tugas melanggar KPU juga, tetapi karena undang-undang mengendaki demikian dan itu sebagai pengaturan yang wajib dilaksanakan, maka kemudian sebagian kewenangan KPU itu dilimpahkan kepada DKPP. Dan saat bersamaan sebagian besar diantaranya dilimpahkan ke Bawaslu.
yang terjadi, dan akhirnya Bawaslu terformat seperti dalam bentuknya sekarang, sehingga ketika lembaga penyelenggara pemilu ini ya bisa disebut mengalami transformasi yang bersifat check and balance, ya, sebagaimana kita juga mengenal di dalam sistem atau konsep ketatanegaraan, ya, KPU, Bawaslu, DKPP. Ini yang kemudian disebut sebagai satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggara pemilu yang oleh undang-undang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sangat tegas dinyatakan begitu, terutama di pasal 1 angka berapa ya, angka 16 atau 36, itu bisa dicek. Nah, itu yang kemudian selama 2 dasawarsa terakhir KPU, Bawaslu, dan DKPP diformat dalam konstruksi historis yang sebagian sudah saya ceritakan tadi. Nah, terkait dengan KPU, sekali lagi terhadap seluruh hal yang dilakukan itu, memang KPU itu dikurangi gitu ya, dikurangi kewenangannya, tugas, kewenangan, dan kewajibannya, boleh disebut begitu. Sebagian besar lari ke Bawaslu, misalnya dalam kaitannya dengan proses sengketa, pemantau pemilu, itu jelas sekali di banyak negara pemantau pemilu itu tetap di tangan administrator utama pemilu seperti KPU, tapi di Indonesia kemudian dilimpahkan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu juga diberi kewenangan yang cukup kuat dalam proses penyelesaian sengketa. Sengketa itu ada 2, sengketa terhadap antar peserta pemilu dan antara penyelenggara pemilu KPU dengan peserta pemilu atau calon peserta pemilu, dan pada saat bersamaan juga sengketa proses, ya, sengketa proses itu ditambahkan, ditegaskan ke Bawaslu, sehingga Bawaslu menerima fungsi-fungsi judisialitas karena memang itu kewenangannya yang besar, dan Bawaslu juga dikuatkan ya dari sisi proses dari penanganan administrasi pemilu yang itu juga sangat kuat sekarang ini, yang tidak dapat pada waktu-waktu Bawaslu pada masa-masa lalu, paling tidak pada masa zaman kami berlima. Nah, saudara-saudara, bahwa seluruh proses yang terformat di dalam lembaga penyelenggara pemilu ini hasil dari pelaksanaan atau maupun reformasi elektoral. Yang penting yang perlu kita kaji adalah adanya perubahan-perubahan orientasi, sikap, perilaku, dan seterusnya di kalangan penyelenggara pemilu, dalam pengertian bahwa ketika tugas struktur ya ditambah dengan fungsi, itu sama dengan behavioral. Behavioral itu menyangkut atau ihwal tentang perilaku, gitu, menyangkut perubahan orientasi, menyangkut akhirnya sikap yang tergambar, ya, sikap yang tergambar dan itu terbaca oleh publik. Nah, ini dampak ya, dampak, impact itu belum tentu juga dalam bersifat negatif. Karena apa? Ada sesuatu yang juga positif. Misalnya bahwa dengan kuatnya Bawaslu, maka ya dengan kuatnya struktur Bawaslu kemudian juga membuat jajaran Bawaslu makin percaya diri. Itu penting karena apa? Percaya diri untuk menjalankan tugas itu sangat berarti dan itu jadi modal sosial.
hal ya yang karena kewenangan terbatas dia nggak percaya diri, karena strukturnya tidak banyak yang didukung oleh jajaran hingga ke bawah, maka untuk apapun agak susah gitu. Saya merasa bahwa itu berkah ya, Bawaslu makin percaya diri untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu, dan saya rasa mudah-mudahan memberi efek juga terhadap produktivitas yang mungkin bisa dilakukan, karena struktur yang kuat harusnya mampu berbanding lurus dengan produktivitas. Ya, produktivitas itu yang bisa kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Nah, tetapi saya kira bahwa apa yang dikuatkan struktur dan fungsi itu ya meyakinkan, makin mendorong rasa percaya diri di kalangan jajaran Bawaslu, itu penting. Nah, di kalangan KPU memang karena tidak banyak, maka KPU ini kalau boleh saya tarik dalam konstruksi kalimatnya pada posisi yang mapan, zona nyaman, comfort zone gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kinerjanya itu. Nah, tetapi memang tidak mudah untuk mengukur soal ini, tetapi yang jelas bahwa KPU itu karena sudah mapan dan lembaga ini duluan dibandingkan dengan dua adik kandungnya lah begitu, Bawaslu dan DKPP, maka memang KPU seperti terasa comfort zone gitu ya. Ini ada positifnya karena KPU lebih tertib gitu, karena jati diri mereka sudah terbentuk, settle gitu ya. Tetapi ini jangan sampai comfort zone itu mengharu-birukan dan pada akhirnya menghanyutkan terhadap jajaran KPU ya. Tapi yang jelas beda dengan Bawaslu ini boleh disebut sedang bongsor-bongsornya, sedang lucu-lucunya sebagai penyelenggara pemilu, dan dengan begitu dia memang banyak tantangan. KPU sudah dewasa gitu ya, karena pernah terjadi prahara seperti yang tadi saya ceritakan ya, sehingga ada peristiwa, dengan kata lain ada Big Bang ya, kayak teorinya Einstein ini, dan teman besar terbentuknya alam raya. Nah, positifnya adalah di jajaran Bawaslu percaya diri itu tadi. Percaya diri itu sangat penting juga, karena struktur berlaga apapun tidak mungkin percaya diri kalau strukturnya itu tidak kuat. Sedangkan secara fungsional ya makin kuat, maka ya wajar kalau kemudian meningkatkan rasa percaya diri ke para fungsionalisnya gitu ya. Dan itu kalau diartikan secara positif itu berarti makin baik ya. Tetapi juga bisa sebaliknya, karena struktur yang kuat tidak diimbangi oleh kinerja, wah itu juga bisa jadi bumerang. Saya punya grafik begini. Ini grafik gitu. Grafik. Ini adalah obsession, cita-cita, dan ini adalah results. Oke. Di sini ada yang disebut apa ya? Ini ada empat kuadran. Ini player gitu ya, player ya. Ini subjek, ini
ya contester, dan ini adalah crowd. Ini resort, ya makin tinggi resort itu makin baik. Ini angka 0 low. Ini high. Aduh, sorry. Ini high. Nah, sekali lagi, ini low, ini high. Obsesi yang kuat ya harus didukung oleh resource yang kuat. Oke, resource ini, resource ya, sumber daya yang kuat. Ini akan menghasilkan ya apa yang disebut sebagai player, pemain yang kuat adalah puncak dari ya obsesi yang bagus, cita-cita yang bagus gitu, yang didukung oleh research yang memadai, maka itu akan menguatkan lembaga. Tetapi kalau obsesi yang besar, kewenangan yang besar, ya struktur yang besar, fungsi yang besar, kewenangan yang kuat, tetapi tidak mampu memberdayakan resource, maka itu percuma. Ini hanya sekedar sebagai crowd, sebagai kerumunan saja. Orang-orangnya tidak capable dan seterusnya, tidak punya cita-cita, tidak punya obsesi, tidak juga punya resource. Itu ya, matilah ini orang. Ya, kalau contester, ya, kalau subjek itu kuat obsesi didukung oleh research yang kuat. Sementara subjek didukung oleh obsesi yang kuat, tetapi minimal di dalam research-nya karena dia tidak punya research. Nah, contest, ya, research kuat, tetapi cita-cita, obsesi, keinginan, tidak punya visi, ya itu ya ini jadi subjek. Sedangkan paling bagus adalah ini tadi, di samping resource-nya oke, juga obsesinya, cita-citanya, kepemimpinannya kuat, ya ini. Nah, apakah Bawaslu ada di sini? Ya silakan menilai gitu ya. Tapi yang jelas strukturnya kuat, fungsinya kuat, harusnya juga berbanding lurus dengan prestasi. Bagaimana kita menilai misalnya apakah kasus politik uang atau food buying ini bisa ditangani dengan baik, ya apakah kemudian efektif. Kalau lembaga itu harus diikuti dengan cost and benefit, struktur yang kuat, fungsi yang kuat, ya itu harus mempertimbangkan cost and benefit. Lembaga negara memang tidak untuk cari untung, tetapi rakyat yang membiayai juga patut untuk menanyakan bagaimana saudara menempatkan struktur yang kuat dan fungsi yang kuat kalau tidak memberi dampak dalam kaitan dengan politik uang misalnya, dalam kaitan dengan dana kampanye misalnya, dalam kaitan dengan daftar pemilih yang selalu punya masalah dari pemilu ke pemilu misalnya, ya, dan seterusnya dari apa yang dilakukan. Nah itulah, hanya itu harus penting. Nah di dalam persoalan ini juga saudara, itu perlu dipikirkan mengenai, perlu dikaji mengenai struktur dan fungsi itu memang harus memberi rasa percaya diri para fungsionarisnya, dan itu menjadi modal sosial, modal plus, dan seharusnya berimpact pada produktivitas kerja dan kinerja. Itu. Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya. Kalau KPU udah mapan, apalagi yang mau diotak-atik.
secara kelembagaan dan fungsinya. Karena di dunia ini, saudara-saudara, hanya ada satu fungsi, kekuasaan. Kekuasaan kemudian diderivasi menjadi kewenangan, lalu diderivasi menjadi tugas. Ini adalah volume. Kekuasaan itu volumenya sama di dunia ini. Ibarat air di dunia ini sama jumlahnya. Kalau kita di sini kebanjiran, di tempat lain kekeringan. Ya, kalau di sini kekeringan, nanti di tempat lain kebanjiran. Karena memang volumenya sama. Artinya apa? Kewenangan itu tunggal. Kewenangan itu tidak bisa dibagi-bagi. Kewenangan itu hanya bisa didistribusikan. Maka itulah namanya pembagian tugas. Nah, karena itulah sebenarnya ya, kalau saya menyebut bahwa administrator utama pemilu ya memang karena KPU administrator utama pemilu seluruhnya itu dulu berasal dari KPU. Kalau pemilu diselenggarakan secara tunggal oleh KPU saja, maka ya bisa. Tetapi KPU kan tetap juga terbatas, gitu ya. Apalagi daerah dengan kondisi objektif dan kondisi subjektif di Indonesia yang begitu luas, dengan kompleksitas permasalahannya, maka ya memang dibagi-bagi. Artinya KPU fungsinya kemudian dibagi ke Bawaslu, dibagi ke DKPP. Itu artinya apa? Bahwa keadaan ini harus dijelaskan dan harus berimpact pada produktivitas. Perilakunya juga harus mencerminkan sesuai dengan struktur dan fungsi. Saya mau katakan, sejak awal dibentuknya DKPP, anggota KPU paling dominan yang diperkarakan di DKPP, itu wajar. Karena apa? Kewenangan yang kuat akan berbanding lurus dengan resiko yang mungkin timbul untuk diperkarakan. Dalam kaitan dengan kode etik ya begitu. Dalam pidana juga pasti begitu. Selain juga peserta pemilu misalnya. Nah, setelah setelah Bawaslu juga diperkuat, terutama sejak Pilkada tahun 2015, ialah ada kewenangan untuk memediasi dan mengayudikasi dalam pilkada. Maka lonjakan perkara yang melibatkan anggota Bawaslu di jajaran itu juga meningkat, gitu. Dan peningkatan itu karena itu tadi bahwa kewenangan yang besar akan berbanding lurus dengan resiko yang mungkin timbul. Satu di antaranya diadukan ke DKPP, gitu. Nah, karena itulah ada juga perilaku yang agak kurang bagus. Coba diperiksa setelah Bawaslu mendapatkan menangani masalah fungsi ayudikasi dan mediasi dalam Pilkada 2015 kalau tidak salah. Itu kemudian saya masih ingat ya, perkara yang masuk ke DKPP karena sebagian diantaranya saya menjadi ketua majelisnya dan juga anggota untuk level provinsi dan pusat, maka meningkat grafiknya, gitu. Meningkat, gitu ya. KPU ini di Bawaslu meningkat. KPU ya agak relatif inilah konstan. Ini kenapa? Karena besarnya kewenangan berbanding lurus dengan kemungkinan diadukan. Besarnya kewenangan berbanding lurus dengan resiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Itu aspek yang tidak bisa diingkari, gitu ya. Kabar baiknya adalah bahwa saudara bekerja. Kalau saudara sebagai penyelenggara pemilu, saudara dianggap bekerja. Kalau nggak bekerja juga nggak ada resiko. Kabar buruknya, meningkatnya perkara-perkara di DKPP oleh karena saudara, misalnya kalau saudara penyelenggara pemilu ya, itu karena memang ada resiko. Resiko itu timbul karena ada sesuatu yang menjadi kewenangannya dijalankan dan itu dianggap salah oleh orang lain dan DKPP
perlu menguji apakah tuduhan itu benar atau enggak. Sebagian besar tidak benar. Tetapi fenomena lain menunjukkan bahwa dengan kewenangan yang dengan makin percaya dirinya itu, ada juga perilaku yang negatif. Ialah apa? Sebagaimana kasus di Gerobokan gitu ya. Ya dulu orang biasa, tidak bermobil gitu, lalu belakangan punya gaji tetap yang di atas rata-rata UMR di setempat gitu. Kemudian ada yang ketangkap basah di satu tempat, ya. seperti di Gerobokan itu ada penyelenggara pemilu yang kemudian diperkarakan karena ketahuan ya, main es gitu ya, es mudah-mudahan Anda tahu maksudnya, lalu dipecat oleh DKPP. Itu adalah dampak dari bongsornya struktur dan fungsi berdampak pada perilaku. Nah, ini orang yang nggak tahan itu ya begini gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda bukan bagian dari yang saya maksudkan gitu ya. Nah, itu adalah efek negatif, tetapi efek negatifnya seperti ini, tapi efek positifnya, dampak positifnya adalah makin percaya diri. Nah, tinggal bagaimana meningkatkan rasa percaya diri untuk produktivitas dan meniadakan atau paling kurang meminimalisasi terhadap dampak terburuknya gitu. Nah, sehingga memberi manfaat betul atas bongsornya struktur dan fungsi di lembaga Bawaslu misalnya. Nah, ini udah mapan KPU. Lalu jajaran Bawaslu lebih percaya diri, itu dampak positif kalau itu disebut positif. Tapi negatifnya tadi pada kasus seperti di Gerobokan tadi itu, dan itu angkanya tidak sedikit karena di tempat lain juga rupanya begitu. Nah, kemudian DKPP makin yakin dengan kedudukannya karena DKPP juga mapan sudah. Saya syukur alhamdulillah tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri pernah berada di DKPP pada bagian-bagian yang sangat menentukan ketika lembaga itu dirintis untuk difungsikan atau berfungsi dengan baik semasa kepemimpinan Ketua DKPP Provinsi. Nah, saudara-saudara, bahwa saya juga perlu menegaskan mengenai setelah kita bicara panjang lebar tentang IMBIS ini, struktur, fungsi, dan behavior, ya, maka analisis yang perlu saya sampaikan juga adalah efek dan permasalahan. Sebagian tadi saya sudah sampaikan di ruangan ini. Lalu rekomendasi apa, pemikiran apa yang dapat kita lakukan supaya ya lembaga penyelenggara pemilu ini makin kredibel, makin kokoh, makin tinggi ininya kredibilitasnya, makin tinggi kredibilitas, kemandirian gitu ya, kemandirian, integritasnya dan kredibilitasnya makin meningkat. Nah, saya menawarkan beberapa rekomendasi hasil dari rumusan yang sudah saya singgung di bagian-bagian sebelum ini gitu. Nah, pertama di tubuh KPU, ya, saya rasa karena KPU sebutlah sudah sangat mapan, maka memang harus ada kerja yang lebih meningkat lagi, dimensinya harus lebih meningkat lagi. Ialah yang saya tawarkan adalah melakukan banyak inovasi berbasis pada ICT, Information and Communication Technology, ya, inovasi-inovasi IT. Selama ini kami sudah banyak melakukan juga, seperti halnya menggagas tentang situng, kendati situng juga harus perlu diperbaiki. Ya, kemudian mengupload ya form C1, dan memang itu sangat berhasil dan pernah menjadi pencegat dari kemungkinan orang yang berbuat curang, sebagaimana saya pernah memeriksa kasusnya di Halmahera, di sebuah kabupaten Pulau Halmahera, yang kemudian diulang itu ada persekongkolan dari oknum-oknum KPU dan pengawas pemilu setempat
yang berusaha untuk memanipulasi, mengulur-ulur C1, rupanya ada maksud bahwa itu kemudian dijadikan untuk apa? Untuk mengulur-ulur itu dalam rangka untuk mengubah, dan perubahan itu kemudian memang dilakukan, kedatipun tidak sampai gitu ya, tidak sampai parah gitu. Tapi dalam forum di pleno di KPU setempat, dalam rekapitulasi itu baru terungkap. Jadi biasalah kalau kasus itu bisa ditelisik gitu ya, itu selalu berangkat dari forum-forum itu. Lalu forum itu kemudian bisa kita cek mundur, dan itu terungkap ada kong kali kong antara KPU di kabupaten itu, oknum pengawas pemilu gitu ya, dan lalu diketahui oleh Bawaslu provinsi dan KPU provinsi, lalu mereka bekerja sama. Sampai hari ini saya masih sangat terngiang sekali karena saya 4 kali dalam proses pemeriksaan ke Ternate terkait dengan masalah itu, dan beberapa mereka yang terlibat diberhentikan secara tetap. Nah, saya memuji dua lembaga itu dalam konteks yang sangat baik gitu ya. Ada Pak Somadayo dan Pak Sultan ya, yang sekarang sedang belajar di Malang gitu ya, untuk melanjutkan S3, dan itu bentuk terbaik dari kerjasama yang pernah saya lihat di dua lembaga penyelenggara pemilu ini. Saya rasa itu sangat ideal sekali. Tetapi memang KPU, ya, kembali ke soal KPU, memang perlu melakukan banyak inovasi berbasis pada ICT, dan itu bisa dikembangkan karena memang terbukti efektifnya. Cuma inovasi yang dilakukan KPU menurut saya, dalam bahasa saya, itu belum menyentuh ke proses-proses elektoral. Situng itu menurut saya sekedar alat bantu saja. Yang saya maksud agar menyentuh ke proses elektoral adalah misalnya rekapitulasi suara berbasis pada IT ya, penghitungan suara, dan seluruhnya itu harus dicantumkan menjadi keharusan oleh undang-undang. Lalu yang lebih substansial lagi adalah e-voting atau e-counting gitu, itu perlu juga dipikirkan. Memang tidak seluruhnya ada di KPU, tetapi dalam konteks rekomendasi ini kan tidak hanya untuk KPU saja, tapi untuk terutama pembentuk undang-undang. KPU dalam batas kewenangannya saya rasa sudah melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi dalam kaitan dengan proses elektoral saya rasa belum ya, dan memang itu body of authority-nya memang tidak di KPU tetapi di pembentuk undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian juga bagi pembentuk undang-undang supaya memikirkan agar pemilu kita itu tidak mahal gitu ya. Nah, ini pertama. Yang kedua, saudara-saudara, saya rasa perlu ada evaluasi di sejumlah unit di dalam struktur dan fungsi lembaga Bawaslu. Bawaslu ini jajarannya sangat bongsor, baik secara struktur maupun fungsi, tetapi perlu juga memperkuat produktivitas mereka. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, gitu ya, itu kan mengamanatkan. Ya, ini ada Bawaslu level hulu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Bawaslu kecamatan, ya, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, lalu tidak kalah pentingnya adalah TPS. Menurut saya ini harus gitu ada pola kerja yang lebih bagus. Saya terus terang saja merasa bahwa tidak perlu ya kalau ini 5 di Bawaslu, kemudian 5 sampai 7 anggota Bawaslu gitu ya. 5 anggota Bawaslu kabupaten kota dan seterusnya. Menurut saya Bawaslu di kabupaten kota itu tidak perlu 5 kalau memang lembaga itu masih akan dipertahankan. Tapi cukup aja 3. Bawaslu provinsi, saya nggak yakin bebannya berat. Saya nggak yakin. Cukup saja, menurut saya 5 lah. Nggak usah dibikin 7, atau cukup 3, tapi diperkuat sekretariatan dengan ahli-ahli yang jauh lebih baik daripada
menjadi Bawaslu hanya sedang belajar, sedang adaptasi kapan kerjanya. Padahal fasilitas mereka juga tidak sedikit. Jadi impact dong kepada produktivitas untuk kebaikan. Karena lembaga negara itu dibikin untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus politik uang misalnya, kok masih jadi keluhan. Di mana letaknya? Saya nggak tahu ya, apa memang nggak dengar pernah membicarakan yang cukup serius soal ini di lingkungan internal Bawaslu. Saya jangan dimaknai sakit hati ya, itu bagi saya norak sekali kalau ada pengatakan begitu. Tapi saya merasa berkepentingan bahwa Bawaslu harusnya menaruh titik-titik yang selama ini belum bisa dikerjakannya. Untuk apa? Untuk memanfaatkan nilai tambah. Ya, sekali lagi, untuk memanfaatkan nilai tambah besarnya struktur, besarnya fungsi ini. Dan ini juga jadi bagian ini untuk memberi produktivitas gitu. Gitu loh. Nah, tentang politik uang misalnya, ini kan strukturnya begitu panjang, tetapi kok masih ada begitu banyak keluhan soal politik uang. Gitu loh, money politics. Ini kan memprihatinkan kalau begitu, gitu ya. Cobalah periksa data penanganan tindak pidana politik uang, gitu ya. Di Bawaslu, saya lihat ya, pesan saya itu tidak cucuk dengan tidak setara, tidak sebanding dengan kuatnya struktur, kuatnya fungsi, bertambahnya fungsi, ya karena tidak, menurut saya secara spekulatif tidak memberi efek untuk pencegahan dan penindakan politik uang. Ya itu. Kenapa? Karena memang di struktur terbawah, kemudian di struktur kelurahan, harusnya ini, menurut saya ya, harusnya ini makin diperkuat kapasitasnya, karena ini adalah ujung tombak keluhan-keluhan kelemahan ini pada masa-masa lalu sekarang sudah bisa dipenuhi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, sehingga menurut saya harusnya lebih produktif gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, tanpa mengandalkan pemantau pemilu sekalipun maupun publik, Bawaslu bisa melakukan kerja karena berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi syaratnya seluruhnya memang harus kuat struktur, kapasitas di level struktur. Harusnya makin ke bawah, makin ke bawah jenjang, makin tinggi frekuensi bimbing bimteknya. Kemudian ada pilihan program yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas. Ya, saya kira itu tinggalkan saja. Ya, itu secara sekilas saya menerima laporan misalnya bahwa kegiatan baca puisi gitu ya, kemudian lomba menggambar kartun, ya, lomba menulis bagi anak SMP, SMA gitu, lalu ada lomba lagi cerdas-cermat penegakan hukum pemilu. Menurut saya Bawaslu, menurut saya ya, bisa aja salah, tidak perlu bikin kegiatan yang tidak berkaitan langsung, ya itu ya bagaimana ya, tapi ya sudahlah, itu urusan para wadyabala, para Bawaslu. Ada juga kegiatan sekolah kader pengawasan, ya tidak, menurut saya itu bukan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Yang perlu dilakukan sosialisasi dalam rangka pengawasan pemilu untuk meningkatkan keberanian masyarakat lapor kalau ada pelanggaran gitu. Mereka bersedia untuk jadi saksi, bersedia untuk jadi pengadu di DKPP, pelapor dalam kaitan dengan penanganan pelanggaran. Itu yang perlu diperkuat.
kita harus paham bahwa organisasi publik yang open rekrutmennya itu cair, tidak ada kewajiban untuk mendidik masyarakat yang tidak diarahkan untuk tugas-tugasnya gitu. Ya lebih baik anggarannya diarahkan untuk penguatan kapasitas daripada untuk hal-hal yang menurut saya, sekali lagi menurut saya, tidak terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu gitu ya. Saya terpaksa pernah merasa menolak pada saat saya diminta untuk jadi juri dalam lomba cerdas tangkas maupun cerdas cermat itu. Saya juga pernah ditawari untuk bergabung dalam program kader. Loh, open recruitment Bawaslu menurut saya itu yang perlu diperbaiki dan tidak ada untuk mencetak kader. Nah, kalau mereka mencetak kader, lalu open recruitment itu apa? Apakah kemudian mereka yang sekolah, produk dari sekolah kader tadi itu automatically akan menjadi pengisi dari struktur jabatan di lembaga itu? Menurut saya enggak pas gitu ya. Tapi itu pendapat saya yang sangat mungkin salah atau saya kurang informasi, tapi demikianlah publik merasakan bahwa fokus Bawaslu rasanya kurang di dalam peningkatan kapasitas. Di bagian akhir saudara-saudara soal DKPP. Saya rasa saya perlu menyatakan ini dan ini bersifat umum ya, tidak dalam rangka mengkritik orang seorang. Karena bagi saya ini sekedar masukan dan tidak ada hubungannya dengan rekrutmen yang harus sekarang. Bahwa rekrutmen DKPP, calon anggota DKPP saya rasa perlulah untuk mempertimbangkan latar belakang, ya, rekam jejaknya. Saya di ujung jabatan kami 2017, 2016, 2017 berbarengan DPR atau pembentuk undang-undang yang saya yang memimpin ketua tim itu mengenai satu syarat mengenai ketentuan anggota Bawaslu anggota DKPP, karena aman seorang perlu kiranya lebih memahami ya, walaupun tidak boleh empati sebenarnya dalam awal, tapi mengalami merasa bahwa menjadi yang DKPP adalah mereka yang pernah lembaga penyelenggara rumusannya waktu itu ya, syarat sekurang-kurangnya dalam 10 tahun dan separuh diantaranya pernah menjadi anggota penyelenggara pemilu. Itu yang saya pernah kami usulkan dan memang itu yang tidak terjadi dan tidak diakomodasi. Baik, saya berhenti sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Salam sehat.